Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Karena ini merupakan sabda dari Allah yang berkuasa. Dan Allah itu bukan manusia. Sekali lagi saya rindu untuk kita bersama-sama membaca kitab Bilangan yang sudah pernah kita baca beberapa saat yang lalu, yaitu pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Yang berbunyi, Allah bukanlah manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, ini sudah kita bicarakan dan kita renungkan bersama-sama bagaimana Allah itu bukan manusia. Memang Allah itu bukan manusia karena dia itu pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang hidup. Saudara dan saya itu bukan menciptakan Allah. Tapi Allah yang menciptakan kita, manusia ini. Jelas sekali. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Kita ini ciptaannya Allah. Memangnya kenapa? Kan sudah tahu bahwa Allah itu pencipta. Sekali lagi, seringkali ini hanya secara teoritis saja, tapi tidak secara praktikal. Kok bisa begitu? Karena apa? Secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belum tentu merefleksikan dalam hidup kita ini bahwa kita memahami dengan benar bahwa Dia adalah Allah Sang Pencipta. Karena apa? Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan munculnya yang disebut ya baik ajaran, keagamaan, isme dan sebagainya, itu adalah peribadahan, penyembahan dan sebagainya, itu adalah usaha manusia mencari Allah. Tapi saat ini, iman percaya saudara di dalam Allah yang kita kenal, dalam nama Yesus, itu bukan agama. Tapi Allah pencipta itu yang menciptakan kita, itu yang menjumpai kita. Kekristenan bukan agama. Karena agama itu adalah usaha manusia mencari Allah. Ya dengan kata lain menciptakan Allahnya. Entah benar entah tidak, karena itu hanya usaha manusia. Bahkan yang lebih serius lagi adalah tercapai atau tidak, ketemu atau tidak. Tapi berbeda.
Di dalam Yesus, Allah sendiri yang menjadi manusia, menjumpai kita. Nah, dengan demikian, kita harus betul-betul memahami bahwa Allah ini bukan manusia karena dia itu pencipta dan dia ini berkuasa di atas segala-galanya. Coba kita lihat itu di dalam kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 17, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Nah, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang kuat dan dahsyat. Puji nama Tuhan, itulah Allah kita. Itulah Allah yang ajaib. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-17, kita baca ayat yang pertama. Di sana dikatakan begini, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin, haleluya. Tuhan sendiri menampakkan diri kepada Abram. Nah, ini yang disebut sebagai komunikasi yang khusus. Tetapi beberapa saat setelah itu Allah sendiri turun ke dunia untuk menjumpai semua manusia tanpa batas lagi. Namanya Yesus, di dalam diri Yesus, untuk bisa berkomunikasi dengan manusia. Nah, di dalam pelayanannya kita bisa baca itu mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dicatat di sana. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Komunikasi apa? Pengajaran apa? Tindakan apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya sama, karena dia memang adalah Allah sendiri, dia adalah Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia itu. Kalau tadi Allah menampakkan diri kepada Abram, khusus pada Abram dan tidak pada yang lain. Dan di dalam perjanjian lama penampakan-penampakan seperti ini seringkali dikenal sebagai teofani. Jadi Allah menampakkan diri, tapi secara spesifik, insidental saja. Tapi di dalam perjanjian baru melalui Yesus ini, situasinya berbeda. Bukan lagi insidental, tetapi Yesus tinggal bersama-sama di tengah-tengah manusia. Itu seperti yang dicatat, sudah kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Coba kita lihat lagi ya. Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Nah, jadi Allah yang bukan manusia itu Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup, dia adalah El Shaddai, the Almighty God. Itu menjelma menjadi manusia, namanya Yesus, tinggal bersama-sama. Nah, karena Yesus ini adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, maka dia tetap adalah Tuhan itu. Seperti layaknya dalam perjanjian lama diceritakan
Allah itu pencipta maha kuasa. Demikian juga Yesus ini adalah Allah yang sama. Pencipta dan Allah yang maha kuasa. Dan ini dibuktikan dari catatan sejarah yang dicatat di dalam kitab Injil. Di dalam perjanjian baru. Salah satu contoh, suatu ketika, ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Juga Matius pasal yang ke-9. Yesus bertemu dengan seorang yang buta. Pada masa itu, jangankan masa itu, masa kini pun yang namanya orang buta itu sudah hopeless. Enggak ada jalan keluar. Kalau sudah buta matanya, mau diapain? Enggak ada yang bisa mengatasinya. Sampai hari ini teknologi abad modern sedemikian canggihnya, tapi masih belum bisa menemukan obat yang bisa mengatasi kebutaan. Oleh sebab kita bersyukur Tuhan memberi penglihatan mata yang sehat kepada kita. Kalau ada yang kurang sehat, datang kepada Yesus. Dia pencipta mata kita. Dia yang memberikan mata yang jernih, mata yang bisa melihat dengan jelas, terang. Dan seringkali banyak hal-hal yang memicu, menyebabkan mata menjadi tidak jelas. Penyakit tertentu menyebabkan penglihatan manusia menjadi tidak jelas lagi. Dan tidak ada yang bisa mengatasi. Ahli mata mungkin ada, tapi belum ada obat yang bisa mengatasi kebutaan. Hanya Yesus yang sanggup. Nah, kembali. Orang buta ini berjumpa dengan Yesus. Dan dia ingin supaya bisa melihat. Malah ada yang dari sejak lahir tidak bisa melihat. Wah, ini lebih parah lagi. Cacat dari sejak lahir. Udah tidak ada yang bisa menolong. Apalagi pada zaman itu. Teknologi pengobatan dan sebagainya belum secanggih sekarang. Sama sekali hopeless. Tapi karena dia Yesus, dia adalah Tuhan. Mata yang buta itu dicelikkan oleh Yesus. Diubah menjadi melek. Dan orang ini bisa melihat. Hanya Yesus yang sanggup melakukan. Karena dia berkuasa, dia Allah, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara sekalian, inilah Allah yang bukan manusia tersebut. Dia pencipta, dia berkuasa. Dan dia sangat mengasihi kita, dia Allah yang baik. Oh, haleluya. Dia berkenan. Bukan cuma masalah kebutaan. Masalah-masalah yang lain, sakit, penyakit, apapun. Karena dia adalah Tuhan, maka Yesus terlalu sanggup untuk menolong kita. Dalam kondisi seperti ini, pandemi masih berlangsung, tetaplah percaya Yesus. Berharap hanya kepada Yesus. Dia yang akan sanggup memulihkan. Dia yang sanggup meneduhkan badai. Dia juga sanggup menghentikan pandemi, pekerjaan iblis yang membinasakan manusia ini. Yesus terlalu sanggup. Ketika saudara percaya kepada Yesus, maka tidak akan ada
virus corona apapun yang bisa menyentuh saudara. Saudara akan tetap tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kuasa darah Yesus melindungi saudara. Dan di dalam firman-Nya dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Itulah Yesus, Tuhan kita. Yipol mitsideka elef, urbaba mimenecha, elecha lo yikas. Tidak akan menimpa kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita teguhkan iman percaya kepada Yesus. Justru dalam kondisi-kondisi seperti ini, enggak ada harapan yang lain. Manusia berusaha begini, begitu, dan seterusnya. Itu merupakan usaha, tapi terbatas. Tapi berbeda dengan kuasa Yesus. Dia Allah dan Tuhan kita. Dia sanggup untuk menolong kita. Karena dia bukan manusia. Yesus adalah Allah sendiri yang berkuasa tadi. Dan sudah tahu apa yang terjadi dengan Abram. Kalau sudah baca selanjutnya, Abram tadi dikatakan usianya 99 tahun dan belum punya anak. Tapi karena ada Allah yang Maha Kuasa, ada El Shaddai, the Almighty God. Tepat pada usia ke-100, Abram punya anak. Sementara istrinya 90 tahun. Mereka punya keturunan. Kalau bukan Allah yang Maha Kuasa, bukan El Shaddai, ini mustahil. Tapi karena dia Allah yang berkuasa, tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Dan Allah yang Maha Kuasa itu kita kenal dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Yesus yang sama juga melakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Saat ini mungkin sudah sedang mengalami banyak pergumulan. Ingat, Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan itu bukan manusia, dia berkuasa. Datang kepada Yesus. Berkat Allah akan dilimpahkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Dan di dalam nama Yesus, sepanjang hari ini setiap orang yang mengikuti live streaming ini diberkati berkelimpahan. Kuasa darah Yesus akan melindungi, memberi kesehatan. Dan tidak ada virus, corona dan sebagainya yang bisa menyentuh. Kami semua sehat dalam nama Yesus. Keluarga kami sehat, rumah tangga kami terlindung dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin.